Haji yang meminta, maka Midun saya ampuni. Hanya saya minta supaya anak itu diajar. Jangan sampai dia kurang ajar. Terlalu, betul-betul dia terlalu melukai orang gila, orang yang tidak sempurna akalnya. Pasti dia tidak akan tahu apa-apa. Jadi kalau kita berkelahi dengan orang gila, kita sendiri akan menjadi gila. Midun. Maun. Dari mana kau, Maun? Dari rumah. Berapa lama lagi Midun harus bertapaan, deh? Biarlah dia tidak keluar-keluar dulu, Maun. Soalnya dia dimusuhi oleh orang yang berkuasa. Apalah kuasa si kaca tuh? Dia itu kan kemenakan Tuanku Lare. Jadi tiba di perut dikempiskan, tiba di mato dipejamkan. Assalamualaikum. Bikinkan kawa, Juriah. Baiklah, Mak. Tidak usah, Juriah. Saya mau mengajak Midun mengetah burung. Mengetah burung? Itu kan pekerjaan anak-anak. Pokoknya dapat burung. Sudah itu habis asar kita pergi ke sungai mandi. Saya mandi di pancuran sajalah. Ya, lagi pula kau sudah lama tidak bersua dengan kawan-kawan. Ayolah. Mak, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Siapa itu yang berenang jauh ke tengah? Khadijah, istri mudangku Muda Kacak. Apa itu, Dun? Bunyi guru. Saya kira di hulu hujan deras. Itu bukan mustahil kalau nanti air sungai akan naik.
Rija! Jangan ke tengah! Rija! Jangan ke tengah, Rija! Apa itu, Midun? Orang hanyut, Maun. Hanyut. Lari, Maun. Apa agama memperbolehkan laki-laki memegang tubuh perempuan yang bukan istrinya? Hah? Engkau muda, saya menolong karena Tuhan. Dan kalau engkau muda mau tahu apa yang saya lakukan ini diperbolehkan dalam agama atau tidak, saya bisa mengatakan itu boleh. Kalau saya tidak ada, mungkin istriku sudah berkubur dalam sungai. Kurang ajar kau. Berani kau bicara begitu padaku? Apa kau kira aku ini patuh? Tidak bisa menolong istri dalam bahaya? Lancang betul kau menghinaku, seorang kemenakan Tuanku Lare, di depan orang banyak lagi. Hei, apa kau belum kenyang merasakan tanganku? Hah? Saya tahu engkau muda kemenakan Tuanku Lare. Saya tahu. Saya tidak bermaksud menghina engkau. Yang saya katakan ini apa adanya. Tadi setelah saya melihat tidak ada orang yang berani terjun ke sungai, saya terjun untuk menolong istriku. Jadi jangan terlalu mudah untuk mengatakan orang ini kurang ajar. Oh, Timbang dulu baik-baik, engkau. pandai kau bicara ya. Kalau saya katakan kamu kurang ajar, kamu mau apa? Apa kau harus saya sembah? Lepaskan! Biar saya hajar dia. Jangan muda. Lepaskan, saudara. Lepaskan. Tidur, biar mau. Tidak usah sabar-sabarkan. Kalian yang saksi. Saya tidak salah. Mentang-mentang kemenakan Tuanku Lare. Silakan aku muda. Lepaskan dendam. Bersiaplah kau, Midun. Sama-sama membantu kawan.
ikut saya Maka Tukulare. Yang lain, angkat orang itu. Ayo, semua ikut jadi saksi. Apa yang terjadi? Perkelahian pakai pisau 1 lawan 3, tuanku. Siapa yang bertiga? Engku Muda Kaca dengan 2 orang temannya dan Engku Muda Kaca memegang pisau. Siapa yang melihat asal mulanya? Lalu apa yang terjadi? Istri Engku Muda Kaca dihanyutkan air, tuanku. Midun berusaha menolong, tapi Engku Muda Kaca bukannya mengucapkan terima kasih, malahan memaki Midun dengan mengatakan kurang ajar, anjing, binatang. Lalu Midun berusaha menjelaskan duduk persoalannya, tuanku. Tapi Kaca langsung menyerang. Begitu kan, kawan-kawan? Betul. Kami mencoba menahannya, tuanku. Tapi Engku Muda selalu berkeras. Lalu kata Midun, biarkan dia. Kemudian Engku Muda menyerang. Tapi setiap kali dia menyerang, setiap kali pula dia tersungkur. Akhirnya kedua kawannya ikut menolong. Dan Engku Muda mencabut pisau untuk menikam Midun. Bukan begitu, kawan-kawan? Baiklah. Saya sudah mengerti semua. Sekarang kalian pulang saja dulu. Soal ini biar saya yang menyelesaikan. Persoalan ini saya serahkan kembali kepada pengurus kepala dan perapatan dulu. Karena saya pikir tidak layak kalau saya yang memeriksanya. Walaupun begitu saya yakin pengurus kepala paham apa yang saya inginkan. Baiklah, Tuanku. Insya Allah akan saya periksa seperlunya hingga sesuai dengan keinginan Tuanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kami sudah mendengar semua kesaksian dan setelah mempertimbangkan seadil-adilnya, maka kami berkesimpulan bahwa Midun memang salah karena ia telah membalas dendam pada Kaca. Semua orang sudah tahu bahwa antara mereka berdua sudah lama berseteru. Midun harus melaksanakan ronda kampung selama 6 malam. Jelas, Midun? Pengulu kepala dan sirang kerapatan yang hadir. Saya selaku guru dan bapak dari Midun mohon bicara sepatah dua. Silakan, Ji. Hukuman bagi anak saya sudah jelas. Dan bagi dia tak ada jalan lain kecuali menerimanya. Karena hukuman ini diputuskan oleh orang-orang yang mendengarkan tanpa ada rasa berat sebelah. Tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan, dan tiba di dada tidak dibusungkan. Semua telah dipertimbangkan dengan seksama, dengan rasa dan periksa. Inilah putusan yang seadil-adilnya.
saya sangat bersenang hati atas putusan ini. Karena Midun telah menyelamatkan jiwa seorang perempuan. Hari ini ia dijatuhi hukuman ronda selama 6 hari. Saya berterima kasih terhadap sidang kerapatan ini. Terutama terhadap penghulu kepala. Pak Midun, kelihatannya orang ingin mencelakakan anak kita. Kita yang tua-tua harus mengerti ini. Soal ini jangan dianggap ringan. Karena orang lain telah turut campur dalam perkara Midun dan Kacap. Ya, kalau Midun akan celaka juga, itu sudah kehendak Tuhan. Tapi kita harus berusaha melindunginya. Saya kurang mengerti maksud Haji. Sudah setua ini belum juga mengerti. Kilat beliung telah ke kaki, kilat cermin telah ke muka. Anak kita sekarang ini dalam bahaya. Bahaya apapun yang bisa mengancam Midun, perkaranya kan sudah putus. Rapat tadi tak bisa menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap Midun. Semua saksi menguntungkan dia. Sebab itu ia disuruh ronda malam dan bertanggung jawab atas keamanan kampung. Pada waktu ronda orang dapat mencelakakan dia agar dia bisa dijatuhi hukuman lebih berat. Mengerti Pak Midun sekarang? Astagfirullahaladzim. Kau Bendika Sultan, selama 6 malam ini kau dan murid-muridmu harus menemani Midun ronda malam. Baik, Pak Haji. Jangan sampai ada yang terjadi. Dan kau sendiri Midun, kalau ada kawanmu yang betul-betul dapat kau percaya, ajaklah dia mengawanimu. Saya dan ayahmu akan turut berjaga-jaga. Kita berbagi. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Bukan begitu Pak Pendekar? Betul. Karena selama 5 malam ini kita ronda, tidak terjadi sesuatu apa-apa. Ya, ini malam terakhir. Jadi saya harap kalian lebih waspada dari malam-malam sebelumnya. Ya, Maun. Iya. Anwar. Iya, Pak. Arman. Kalian bergabung dengan Midun. Sisanya ikut aku. Hati-hati Midun. Baik, Pak. Yuk. Midun, kenapa mereka kau suruh lebih waspada dari malam-malam yang lalu? Entahlah. Tapi saya punya firasat. Kalau malam ini ada sesuatu yang akan terjadi. Kau baik hati-hati. Kau juga. Ya.
Sultan. Beliau lagi bergumul. Cepat. Dalam lukanya, Pak. Cukup dalam, Midun. Waktu saya menangkap dia, kaki saya terperosok ke dalam lubang tempat orang memeram pisang. Pada saat itu dia menikam saya. Untung saya tangkis, Midun. Kalau tidak saya sudah jadi bangkai. Bagaimana kalian? Satu berhasil saya robohkan. Tapi satu lagi, dia lari. Bagus. Jangan dipukul! Saya kaca! Sudah. Jangan dipukul. Orang tak bisa melawan, jangan dipukul. Ayo, sudah. Sudah. Bangun ya. Ada kentongan. Kemarin. Mau kemana? Bantu sini, Midun. Di mana kalian menangkap maling ini? Di rumah pemuda kaca, Tuanku. Pemuda tidak ada di rumah. Kemana? Menurut keterangan, dia tidur di rumah istrinya yang lain. Istri yang mana, saya tidak tahu, Tuanku. Ada barang yang dicuri? Mereka sudah kumpulkan, Tuanku. Tapi semuanya sudah tertangkap. Mari ke dalam sebentar, Penggulu. Midun, kau baik-baik saja? Baik, Ayah. Cuma Pak Pendekar Sultan lengannya luka kena pisau. Midun, karena maling-maling ini masih terlalu lemah, maka tidak mungkin diperiksa sekarang. Kalian pulang saja dulu. Nanti apabila diperlukan, kau akan saya panggil. Baiklah, Tuanku. Kami permisi dulu. Ya. Mari, Ayah. Kedengarannya seperti suara batu kaji Abbas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ji. Langkah kanan rupanya. Silakan dulu, Ji. Juri, ambilkan piring untuk Pak Haji Abbas. Pak Midun paham kenapa anak kita dihukum 6 hari. Dun, terdengar semalam bapakmu kena pisau. Hampir saja kita berkabung hari ini. Waktu saya mendengar kabar itu, saya kira perut Midun yang terburai kena tikam. Rupanya terbalik. Anak selamat, bapak kena. Agaknya langkah pendekar Sultan sumbang tadi malam. Betul barangkali. Iya, Ji. Bicara memang enak, Ji. Pak Midun, kalau Haji dan Pak Midun tahu siapa orang yang Ambo hadapi semalam, pasti sudah putih tapak kera lari. Orang yang Ambo hadapi semalam bukan orang sembarangan, Ji. Kaki Ambo terperosok ke dalam lubang tempat penimbunan pisang. Hari gelap dan ketika mendatang bertubi-tubi, Ji. Jadi siapa lawan pendekar itu? Matang, Ji. Perampok, penyamun, pemaling. Sudah 3 kali dia dibuang jadi orang rantai, Ji. Ketiga kalinya perkara pembunuhan dan perampokan, Ji. Macam-macam pendapat orang tentang penjahat yang satu nih. Ada yang mengatakan dia kebal. Ada juga yang mengatakan ilmu silatnya seperti terbang di udara. Apalagi hatinya, Ji. Hatinya hati binatang, Ji. Tidak kenal peri kemanusiaan. Buat dia, nyawa orang sama dengan nyawa ayam. Bagaimana terjadinya pendekar sampai kena tikam? Begini, Ji. Ambo merapatkan diri karena dia memakai pisau dan hari gelap, Ji. Ambo tidak kasih kesempatan dia menikam Ambo. Lalu Ambo tangkap, Ambo lemparkan ke batang kayu. Tapi jangankan terhempas, Ji. Malahan seakan-akan dia melayang di atas tanah, Ji. Subhanallah. Pada saat itu, dengan secepat kilat dia menikam Ambo, Ji. Ambo terperosok ke dalam lubang. Dan pangkal lengan Ambo kena. Lalu, Ji, Ambo tarik kaki Ambo pelan-pelan. Ambo merebahkan diri. Dia mengira Ambo kena persis tikamannya, Ji. Dia mengulangi lagi berbalik mau menikam Ambo, Ji. Tikaman yang ketiga, Ji. Kaki Ambo naik, Ambo tendang. Persis, Ji. Kena. Maaf, Bu Midun. Persis kena kemaluannya. Lalu dia pingsan, Ji. Dun, kau dengar cerita bapakmu tadi? Begitu Muslihat berkelahi menghadapi orang pakai pisau. Lain lagi Muslihat berkelahi dengan orang tidak pakai pisau. Orang itu kita umpan dengan langkah sumbang. Dan jika dikeroyok orang, jangan sekali-kali maju. Usahakan mundur dan selalu menangkis serangan. Cari tempat 3 persegi yang disebut tupang sudui. Di tempat ini jarang musuh mengenai kita. Kelihatannya si Atang ini ingin sekali memburu lawannya. Rupanya begitu. Keras dugaan saya, Atang mengira ia berhadapan dengan Midun. Semalam ada sesuatu yang aneh terjadi. Tapi jangan dibicarakan dulu.
Saya menunggu di beranda masjid. Lalu tiba-tiba seseorang datang. Saya lompati dan saya terjang. Ia memekik, "Ampun, jangan pukul saya kaca." Kaca. Mungkin orang itu yang dipukul mau tidak tepat. Iya ya. Karena orang-orang tua telah turut campur dalam soal Midun, kita harus lebih hati-hati. Kalau tidak, kita bisa celaka. Kita orang biasa, sedangkan kaca adalah kemenakan Tuan Kulare. Midun, kau harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Ingat sebelum kena, hemat sebelum habis, jerat serupa dengan jerami. Baik, Pak. Saya tidak habis pikir, Midun. Sudah lama waktu berlalu. Tapi belum juga kita dipanggil sehubungan dengan pencurian di rumah kaca. Memang, Maun. Sepertinya ada sesuatu yang gelap dalam peristiwa ini. Kau tahu, setelah malam pencurian tuh, besoknya si kaca sakit. Un! Un! Ambil, Un! Masuk ke dalam tas tuh. Lupa tahu. Baik, Sik Mak. Udah.
melanjutkan pembicaraan kita yang dulu. Sebulan lagi di Bukit Tinggi akan ada pasar malam dan pacuan kuda. Nah, saat itulah saat yang paling baik untuk membalaskan dendam saya pada Midun. Midun tentu akan pergi menghadiri keramaian itu. Setidaknya dia akan menonton pacuan kuda. Tahun lalu saya juga mendengar dia pergi ke sana. Tapi kalau dia tidak akan pergi, harus ada orang yang bisa membujuk dia supaya pergi. Itu mudah dikerjakan, Engku Muda. Bagaimana kalau keinginan Engku Muda itu kita laksanakan di kampung ini saja? Semua orang kampung sudah tahu kalau dia itu bermusuhan dengan saya. Jadi kalau dia dibinasakan di sini, orang kampung pasti sakwa sangka pada saya. Lagi pula akhir-akhir ini Midun jarang keluar rumah. Jadi, menurut hemat saya, di Bukit Tinggilah dia harus dibunuh. Bagaimana pendapat? Saya mengharapkan bantuanmu. Jerih payahmu itu tidak akan saya lupakan. Kalau yang saya maksud itu sampai, saya berjanji akan memberikan sesuatu yang menyenangkanmu. Kami akan berusaha membantu Engku Muda. Moga-moga apa yang Engku Muda inginkan itu bisa tercapai. Pokoknya, jika yang dimaksud belum tercapai, kami tidak akan kembali. Kami akan lakukan berbagai macam cara. Tidak dapat secara lahir, secara batin pun akan kami kerjakan. Cuma, ada sesuatu hal Engku Muda. Apa? Biasa. Soal biaya. Oh. Tapi ingat, biar bagaimanapun yang terjadi pada diri kalian, nama saya jangan disebut-sebut. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana, Midun? Saya mau ke pasar. Saya duluan. Satu deh. Entahlah. Kalau dari cara dia menegur, sepertinya dia sudah mengenalnya sejak dulu.